Saraswati ya. Rahayu Saraswati, keponakannya Pak Prabowo. Budi Jiwandono. Budi Jiwandono, ya. Keponakannya Pak Prabowo. Ya kebetulan keponakannya orang yang berprestasi. Gerindra semua keponakannya Pak Prabowo dia. Bukan terpilih gimana? Ya. Kamu tuh keponakannya di depanin orang nih ganteng, cantik, berprestasi, keren. Dua lagi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Prabowo sepertinya sudah mengikuti jejak Jokowi, yaitu membangun dinasti. Nah, kali ini juga Prabowo yaitu ingin membangun dinastinya melalui dua keponakan Prabowo, yaitu di Pilgub DKI Jakarta. Saraswati ya. Rahayu Saraswati, keponakannya Pak Prabowo. Budi Jiwandono. Budi Jiwandono, ya. Keponakannya Pak Prabowo. Ya kebetulan keponakannya orang yang berprestasi. Gerindra semua keponakannya Pak Prabowo dia. Bukan terpilih gimana? Ya. Kamu tuh keponakannya di depanin orang nih ganteng, cantik, berprestasi, keren. Dua lagi siapa? Keponakan tuh kebetulan. Iya. Genetika. Rahayu Saraswati, keponakan Pak Prabowo. Budi Jiwandono, keponakan Pak Prabowo. Dua lagi siapa? Kami ngusul, bukan beliau yang minta. Iya betul, dua lagi siapa? Kami yang ngusulkan DPD DKI, Ya, Mbak ayo. Sarah, Mas Budi, Oke. Barkan. Akhirnya Siapa? kami usulkan 4 nama. Siapa? 1 Mbak Saraswati. Nah, dari Gerindra, Riza Patria mengusulkan yaitu keponakan dari Prabowo ya, Budi Satrio Jiwandono yang merupakan anak dari kakaknya Prabowo. Terus satu lagi tadi, terus yang kedua yaitu Saraswati yang merupakan anak dari adiknya Prabowo yaitu Hasim ya. Dan juga beredar foto yaitu Budi Satrio Jiwandono yang merupakan keponakannya Prabowo berpasangan dengan Raffi Ahmad akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan foto ini juga diposting juga oleh Hotman Paris di akun Instagramnya dengan menulis caption oleh Hotman, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hotman diminta jadi ketua tim kampanye oleh Budi, ponakan kandung Prabowo, ex tim kampanye 02, anak mantan gubernur Bank Indonesia era terakhir Soeharto. Berarti kalau misalnya Budi Satrio Jiwandono yang merupakan keponakan dari Prabowo dari Partai Gerindra, dia maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, kemungkinan Kaesang ya, anak Jokowi tidak akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta karena juga masih dibatasi oleh umur, karena syarat untuk maju calon gubernur DKI Jakarta minimal umur harus 30 tahun. Tetapi kalau memang Jokowi harus memaksakan anaknya seperti Kaesang harus maju sebagai calon gubernur DKI, ya apapun bisa diatur, tinggal panggil Paman Usman ya, dan di MK bisa diubah. Nah, kalau Kaesang pun harus maju dan aturan pun harus diubah, ini akan berhadapan tentunya dengan Gerindra, yaitu keponakannya Prabowo, Budi Satrio Jiwandono yang merupakan calon anggota DPR RI dari Kalimantan Timur ya, dari Partai Gerindra. Dan kalau ini terjadi seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, memang Indonesia ini darurat dengan ordal ya. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. habis. Ya. Dan kalau ini terjadi, keponakan Prabowo maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, dan ini akan dicontohkan oleh pejabat-pejabat lainnya di saat Pilkada 2024 pada bulan November mendatang. Bisa aja anak-anak pejabat ya yang bapaknya menjadi gubernur, bupati, wali kota akan mengikuti jejak seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Dan ini benar-benar akan merusak demokrasi bangsa kita. Apakah ini semua penuh dengan kebetulan?
Tidak mungkin, tentunya sudah diatur dan sudah disetting. Seperti apa yang disampaikan oleh mantan kader Gerindra yaitu Arief Puyono dengan mengatakan bahwa semuanya kebetulan, nggak ada kesalahan, cuma kebetulan. Jadi Arief Puyono dalam hal ini menyindir bahwa proses demokrasi yang terjadi di Indonesia dengan majunya Gibran adalah menurutnya kebetulan. Yang lain, tapi itu bahwa ada korelasinya tidak orang dapat bansos dengan mencoblos 02? Nggak ada. Karena pertama kan bansos itu perintah konstitusi. Pak Jokowi sedang menjadi presiden. Nah kebetulan nih, anaknya nyalon. Kebetulan. Kebetulan, semua kebetulan. Ya kebetulan kan ada kesempatan. Bisa kan, namanya kebetulan Mas. Bukan by design, by coincidence. Ya kan, kebetulan ada kesempatan bisa nyalon. Kebetulan bisa merubah undang-undang, kan kebetulan. Ya. Dan ini juga kebetulan Pak Jokowi lagi jadi presiden, bagi-bagi bansos, anaknya nyalon. Ya kan? Dan dalam Pak Jokowi membagi bansos itu nggak ada Pak Jokowi nyuruh-nyuruh milih Prabowo sama Gibran. Coba cari. Ya kan, kalau orang menyimbolkan Pak Jokowi lebih ke Prabowo Gibran kan itu penilaian masing-masing. Tapi tidak ada kata-kata ini saya bagi bansos ya Mas, pilih Prabowo Gibran, nggak ada. Ini di mana kecurangannya? Kan itu. Ya, ini adalah sarkas dari Arief Puyono ya, bahwa dengan majunya Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo kemarin adalah serba kebetulan. Begitu juga merubah undang-undang serba kebetulan. Padahal semua sudah diatur ya oleh Jokowi untuk meloloskan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Sampai akhirnya pun terpilih menjadi cawapres Prabowo dengan adanya cawe-cawe dari Jokowi. Nah, sekarang banyaknya kita lihat komentar dari masyarakat tentang keputusan Prabowo merubah dari makan siang gratis menjadi sarapan bergizi. Padahal tentunya karena kurangnya anggaran makan siang gratis ini. Karena anggaran makan siang gratis ini mencapai 450 triliun per tahun dan ini tidak akan sanggup APBN menanggungnya. Sehingga menurut netizen Prabowo akhirnya pusing meralat menjadi makan siang menjadi sarapan pagi. Merubah satu kosakata saja dalam program itu implikasinya gak sepele loh Pak. Merubah nama program itu sekaligus menandakan bahwa sejak dijanjikan program tersebut memang belum dibahas secara matang, secara serius gitu. Ini baru koreksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya mau jadi apa ini program? Daripada gonta-ganti nama, coba rendah hati aja, batalin programnya, alihkan dananya ke masalah yang lebih urgent. Bapak kan lihat sendiri sekarang, masalah utama kita adalah pendidikan mahal. Fasilitas sosial penunjang pendidikan masih minim banget, bahkan nggak ada. Toh 58% masyarakat juga kayaknya nggak serius-serius amat milih makan siang gratis. Nggak ngerti juga kayaknya mereka tuh. Saya yakin nih, Bapak tanyain aja ke masyarakat, pasti setuju untuk dibatalin. Alihkan dananya untuk pembangunan fasilitas sosial penunjang pendidikan. Bangun perpustakaan satu kecamatan satu misalnya. Satu desa 1 miliar aja bisa. Bangun satu fasilitas gitu yang tenang dan nyaman buat baca, kayak Starbucks lah gitu, cuma dia perpustakaan. Itu kan menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama pelajar. Sekarang Pak, ngapain juga dikasih makan di sekolah, tapi di luar sekolah kerjanya scroll TikTok, pergaulan bebas, tawuran, drug, balap liar, ngeslot. Itu karena nggak ada fasilitas sosial penunjang pendidikan. Jadi kegiatan mereka di luar sekolah cenderung ke arah yang negatif. Ya, bagus sekali masukan dari netizen tadi. Sebaiknya anggaran makan siang gratis itu ya di-switch saja ke yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Seperti memang kenaikan UKT yang ugal-ugalan ya, kesanalah ya dana tersebut disubsidi kepada pendidikan anak-anak yang ingin melanjutkan ke S1. Itu sekarang yang lebih urgent ya, daripada makan siang gratis hanya mengenyangkan perut. Sedangkan kalau dana itu disubsidi untuk pendidikan, ya tentu akan membuat otak-otak mahasiswa menjadi lebih cerdas. Nah, mungkin bisa saja kalau mahasiswa cerdas, kemungkinan ini akan jadi bumerang di Pilpres 2029 ya. Jadi tidak bisa dibodoh-bodohin lagi dengan bansos karena masyarakat sudah cerdas. Apakah karena ketakutan dari itu sehingga mengeluarkan permen dari Kementerian Pendidikan yaitu menaikkan UKT sehingga mahasiswa pun harus melapor ke DPR. Makan siang dan sarapan pagi pastinya porsinya berbeda.
sarapan pagi porsinya lebih kecil. Makan siang pasti porsinya lebih besar. Dan di situ akan menimbulkan perbedaan dari anggaran juga. Ya kan? Nah, kenapa makan siang gratis berubah menjadi sarapan pagi gratis? Alasannya menunggu siang itu katanya lebih lama. Alasan itu ya. Yang jelas di situ ada selisih ya dari anggaran antara makan siang dan sarapan pagi. Ya, perbedaannya pasti ya, kalau makan siang itu kan porsinya lebih besar dan harus lengkap juga nutrisinya karena tujuannya sehat. Ya kan? Berarti anggaran makan siang itu lebih besar, sedangkan anggaran sarapan pagi itu lebih kecil. Disitulah mungkin ya untuk meringankan beban anggaran tersebut. Sorry, terserahlah. Yang penting ya pemerintah itu menjalankan aturan sebaik-baiknya ya. Karena bagaimanapun juga program yang dibuat itu butuh anggaran besar. Dan anggaran itu dari mana? Tentunya dari kekayaan negara ya. Maka dari itu saya mah cuma satu saja ya warning kepada pemerintah ini, kelolalah ya sumber daya alam negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi pemerintah Prabowo nanti akan sangat pusing untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya itu dengan membuat program yang tidak dikaji dulu sehingga pada akhirnya harus diubah ya janji-janji tersebut. Makan siang menjadi sarapan. Apakah nanti susu gratis juga akan diubah menjadi telur? Nah, kalau ini pun terjadi, maka pendukung dari paslon 02 mungkin sangat kecewa sekali dengan janji-janji yang dikampanyekan oleh Prabowo. Kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Jadi makanya kita ubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk narik simpati dan ngebohongin rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Ya kalau anggarannya nggak cukup, coba disampaikan dari awal, diteliti. Makanya buat program itu yang betul-betul bakal dilaksanain. Bukan cuma cari suara. Kemarin janjinya 15.000 per anak. Kalau sarapan 15.000 itu udah kebanyakan, udah muntah-muntah anak pakai 15.000. Menunya apa? Kacang hijau. Bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu. Yang telur bisa dibagi 4, bergizinya di mana? Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas nurun, belajar nggak efektif. Belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Itu yang kalian mau kan? Indonesia makin bodoh kan? Kalau iya mau diganti jadi sarapan, buat apa kemarin riset-riset ke India, ke Eropa, katanya ingin mencontoh Eropa. Sekarang kalian 02 mau ngomong apa lu? Sebenarnya Prabowo ini nggak bohong dia. Kitanya aja yang terlalu bodoh dan percaya sama kibulan-kibulan pejabat. Ngerti loh. Kalau cuma untuk sarapan, rakyat itu udah biasa, udah bisa juga ibu-ibu itu buat. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting menurut Assalamualaikum. Masuk Eko. Masuk Eko. Bagaimana ini? Hey, halo. Udah ya, udah kalian tonton kan videonya kan? Hai tetangga-tetangga. Ya kan. Ini ya contoh-contoh ya yang kalian bilang-bilang itu ke Pak Anies ya. Dia sendiri nih yang ngomong katanya omon-omon semua berbalik kepadanya sendiri ya kan, omon ya kan. Aku nggak mau panjang lebar kali lah ya kan, udah dibahas sama abang di bawah itu ya kan. Omon ya kan. Bilangnya Pak Anies
gila jabatan, ya kan. Nah, ini termasuk, udah ini yang benar kalau itu, ya. Kenapa? Apapun dikatakan, yang penting kepilih dulu, nah gitu ya kan. Inilah dia, ya kan. Makanya kita sebagai manusia tuh dikasih Tuhan nih akal, otak nih dikasih kita, ya kan. Untuk apa? Untuk berpikir dulu sebelum kita ngomong. Bukan ngomong dulu baru berpikir, terbalik lah tuh udah, ya kan. Setiap ucapan kita yang udah kita keluarkan itu udah menjadi milik orang lain, ya kan. Jangan sudah jadi milik orang lain, ya kan. Sekarang udah kasep ini, sekarang dunia udah digital, ya. Semua rekod, ya. Jadi setiap yang kita ucapkan itu bisa diulang-ulang. Bukan orang lupa kayak zaman dulu. Tadi dia bilang apa ya? Waktu kemarin itu dia bilang apa? Lupa kami. Gak ada itu. Gak bisa dilupakan ini. Ya. Sudah diucapkan, harus studi banding. Studi banding itu sebelum melakukan sesuatu, ya. Kita studi banding dulu. Kita cek kira-kira ini program kita ini masuk nggak gitu dengan ekonomi yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Dicek dulu. Oke, bisa ini, gitu ya kan. Jangan besar pasak daripada tiang, ya kan. Inilah dia besar pasak daripada tiang nih, ya kan. Program unggulan loh nih, ya kan. Ini pula yang paling unggulan, ya kan. Dan banyak lagi gitu. Jangan lupa masalah gaji guru. Rekor. Direkam ya, direkam. Ternyata setelah direkam, hilangnya uangnya dari mana? Ya, bahagialah kalian, ya kan. Kalau aku ya, yang betul-betul mati-matian mendukung, malu aku, sumpah malu. Jadi menurut netizen, Prabowo real omon-omon ya, yang dulu dialamatkan ke Anies Baswedan, tetapi pada akhirnya berbalik arah kepada Prabowo sendiri, yaitu omon-omon. Makan siang gratis menjadi yaitu sarapan gratis dengan embel-embel karena waktulah ya, karena waktulah dan nilai gizi, padahal memang dana anggaran APBN tidak cukup untuk membiayai makan siang gratis. Dan pada akhirnya pun harus meralat ya setiap janji-janji kampanyenya. Termasuk nanti yaitu susu gratis ini akan diralat juga. Mungkin membiayai yaitu mengimpor sapi 1,5 juta sapi dari India untuk membiayai susu gratis. Butuh berapa triliun lagi anggaran APBN harus mengimpor sapi demi susu gratis. Jadi pasti janji-janji kampanye dari Prabowo ini akan diubah semua. Jadi kalau kita lihat visi misi dari Prabowo ini berubah-berubah ya. Beda dengan Anies Baswedan yaitu perubahan. Memang sudah punya yaitu visi misi yang jelas. Tetapi Prabowo pada akhirnya sebenarnya seperti kata netizen tadi, yang penting terpilih dulu. Akhirnya janjinya pun banyak yang berubah. Artinya tidak konsisten dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Dan ini akan menjadi cerminan nanti di saat Prabowo memimpin yaitu Indonesia 5 tahun ke depan. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.